Oke, cek cek. Halo, halo. Suara saya sudah terdengar. Cek cek tes 1 2 3. Ya, Mas. Terdengar ya? Halo. Iya. Oke, bentar-bentar. Tak setting. Halo. Cek 1 2 3, dicoba cek tes. Aman, Mas, aman. Aman ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi ya di Zoom Rakrin yang kedua dengan saya. Untuk materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, analisa digital. Oke. Nah, kemarin sudah sampai nomor ya, tugasnya ya. Sudah pada mengerjakan semua sampai nomor 4. Ya, yang kemarin itu yang nggak disensor, nggak ada. Oke. Tugasnya kemarin bisa dibuka lagi 1 sampai 4. Soalnya kemarin banyak yang udah uji, tapi belum di-upload nggak tugasnya. Oke. Tugasnya yang ini kemarin ya, waktu kita Zoom kemarin. Nah, screenshotnya masuk ya. Ya, cerita. Oke. Kemarin sampai ini kan, 1 sampai 4 nih kan, sampai menyimpulkan kata kunci. Oke. Sudah semua sampai itu. Oke. Dibuka dulu semua aja. Tugasnya dibuka dulu semua sama Google Classroom-nya. Dibuka dulu. Oke. Kalau sudah dibuka untuk tugasnya dan classroomnya, di nomor 1 sampai 4 tuh ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Oh, Halo, halo. halo. Ada yang perlu ditanyakan? Tugasnya 1 sampai 4. Kemarin ada yang mau tanya, Mas, terkait penugasan. Tanya yang mana, Mbak? Mungkin teman-teman ada yang bisa share screen. Kalau takut open mic, tanya lewat chat aja, nanti saya jawab.
Ini sebelum melanjutkan penugasan di classroomnya. Penugasannya itu sesuai dengan classroom ya. Untuk analisa digital itu ada 6 pertanyaan, 1 sampai 6. Nah, kemarin Zoom pertama dengan saya itu 1 sampai 4 sudah selesai. Oke, ini ada yang tanya. Mau nanya soal nomor 4 diminta deh, ulang. Oke. Oke. Oke, kita ulang ya nomor 4 ya. Di sini tugasnya atau pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan kamus digital dari kata kunci tersebut? Oke. Jadi kita diminta untuk menyimpulkan nih kata kunci yang dipakai kamus digital. Kita kan sudah mendapatkan kata kuncinya di nomor 1. Nah, itu kita ambil salah satu dari kata kunci tersebut. Kan banyak kan, di nomor 1 jawabannya banyak. Kata kuncinya kita dapat banyak. Nah, kita ambil salah satu aja, lalu kita simpulkan. Oke. Nah, untuk menyimpulkannya bagaimana, Mas? Untuk menyimpulkannya ada 5 aspek yang kemarin. Berdasarkan 5 aspek seperti ini. Nah, tak zoom. 5 aspek atau kategori. Yang pertama dari volume. Volume itu besar atau kecil. Oke. Semua ada di materi sini. Besar kecilnya ukuran itu ada di materi. Oke, untuk volume saya ulang nih, saya bacakan materinya aja biar nggak bingung. Nah, untuk volume nih, oke. Untuk volume di atas 200 sampai 1000 itu tergolong besar, cukup, tergolong cukup. Di bawah 200 tergolong kecil. Di atas 1000, lebih dari 1000 itu tergolong besar. Nah, kalau volume besar itu masuknya kelebihan. Kenapa kelebihan? Nah, banyak orang yang mencari kata kunci tersebut. Nah, semakin banyak yang mencari, otomatis jualan kita atau kata kunci kita atau konten kita itu semakin banyak juga yang mencari atau melihat. Kalau volumenya di bawah 200 berarti masuknya apa? Kekurangan. Masuknya kecil. Sedikit yang mencari nih. Terus berdasarkan tingkat persaingan atau SEO difficulty, ya, tingkat kesulitan SEO itu sama. Ya, tingkat persaingan ini ada rumusnya juga nih, secara manual. Kalau secara saja itu pakainya SEO difficulty, tingkat kesulitan SEO. Oke. Nah, ini di sini kemarin saya contohkan kata kuncinya ini ya, kelebihan Twitter. Oke. Ini salah satu kata kunci yang dipakai oleh itu ya, yang dipakai kamus digital. Ini saya contohkan kata kunci nih, kelebihan Twitter. Pakainya Uber Suggest. Nah, ini ya, saya pakai yang ini.
SEO nomor satu, ini saya contohkan nih. Tuh, saya klik. Nah, oke. Di sini adalah 38, 38 dari 100. 38 dari 100. Itu menurutnya teman-teman besar atau kecil? Nah, kalau besar, kalau tingkat kesulitan ya, kalau tingkat kesulitan, kalau besar itu jadi kekurangan. Sebaliknya dengan volume. Kalau di sini kalau persaingan itu kalau besar atau SEO difficulty-nya kalau besar itu berarti jadi kekurangan. Tapi kalau SEO difficulty-nya kecil itu jadi kelebihan. Oke. Nah, kenapa kelebihan Mas? Tingkat kesulitan atau SEO difficulty ini jadi kenapa kecil jadi kelebihan? Ya, karena gini, kalau hasil tingkat persaingan itu kecil, kan ini namanya persaingan ya. Kalau persaingannya rendah, otomatis kan kita mudah ya untuk bersaing ya. Nah, beda dengan kalau tingkat persaingannya itu besar, nah, kita kan susah untuk bersaing di situ. Oke. Nah, bersaing SEO itu tujuannya kemarin tujuannya di mana? Di halaman pertama Google. Nah, halaman pertama Google ini tujuannya di sini. Bisa dibilang tuh FYP-nya konten artikel untuk website. Itu FYP-nya adalah di page 1 Google, halaman 1 Google. Itu FYP-nya. Ya. Ini dari SEO-nya. Ini dari SEO-nya. Kalau dari tingkat persaingan itu bisa dicari, ini masih tingkat persaingan ya. Itu bisa dicari secara manual. Ada rumusnya juga. Rumusnya ada di materi sini. Nah, ini hasil pencarian dibagi oke. Nah, ini ya. Tingkat persaingan sama dengan ini rumusnya nih. Al entitle hasil pencarian, al entitle hasil pencarian dibagi volume pencarian. Volumenya kan sudah tahu nih. Volumenya sudah tahu kan di Uber Suggest. Volumenya berapa? 480. Nah, untuk mencari al entitle kita tinggal tambahkan al entitle titik dua di sini ya, di zoom ya. Nah, al entitle titik dua ini tanpa spasi ya. Kelebihan Twitter atau al entitle titik dua kata kunci. Kita search. Nah, muncul angkanya ya.
Bentar, ini nggak muncul angkanya. Nggak muncul angkanya. Untuk mencari tingkat persaingan itu di bawah sini biasanya ada muncul angka hasil penelusuran ya. Maaf mas, suaranya kurang jelas. Bentar. Oke, sudah jelas ya ini ya. Biasanya muncul angka di bawah sini. Nah itu angka itu yang digunakan untuk mencari secara manual. Nah di komputer ini itu nggak muncul browsernya. Nah, itu all entitled angka yang di bawah sini hasil penelusuran yang dimunculkan itu dibagi dengan volume. Oke. Nanti hasilnya akan ketemu seperti ini. Jika hasilnya di bawah 0,8 maka tergolong masih rendah. Kalau di atas 0,8 berarti tergolong tinggi. Tapi ini juga tidak beracuan bahwa 0,8 itu di atas 0,8 ya. Itu benar-benar benar-benar itu sulit atau tidak itu tergantung dari sini juga. Perhatikan tergantung dari hasil pencarian ini. Ya, angkanya nggak muncul. Bentar. Oke. Angka yang di bawah sini tadi ya. Muncul. Oke. Itu untuk tingkat persaingan. Nah, terus menyimpulkan lagi itu berdasarkan iklan. Nah, bisa nih iklannya di Uber Suggest ya. Nah, difficulty itu tingkat kesulitan dari iklan.
Kesulitan iklan tuh di sini sama. Kadang kan iklan di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini iklan tuh biasanya di atas atau enggak paling di bawah sini. Sama biaya biaya iklan itu mahal atau tidak. Nah, ini kan gratis nih, berarti masuk kelebihan untuk jadi kita bisa beriklan dengan kelebihan Twitter itu CPC-nya faktor klik. Itu kalau di website kata kunci beriklannya pakai cost per klik. Di sosial media, di YouTube, di video, di video, di YouTube, di video itu pakainya per tayang. Kalau di sini pas per klik CPC. Oke. Terus berdasarkan tren. Nah, tren ini pakai Google Trend. Oke. Nah, ini trennya ya. Trennya pakai Google Trend. Trennya bagaimana untuk kata kunci tersebut? Cukup satu aja ya yang disimpulkan ya. Cukup satu kata kunci aja yang disimpulkan. Contoh di sini tadi kelebihan Twitter, cukup kelebihan Twitter aja yang disimpulkan, tapi berdasarkan 5 aspek ini. Oke. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, atau dibuat seperti tabel seperti ini. Nah, kategorinya. Oke. Oke, minimal 1 tahun ya Google Trendnya, minimal 1 tahun, 12 bulan terakhir. Nah, trennya seperti apa? Nah, di sini kan kurang bagus nih. Untuk kata kunci kelebihan Twitter, pencarian di Indonesia 12 bulan terakhir itu kurang pencariannya. Tinggi di Sumatera Barat ini. Oke. Untuk 5 tahun terakhir grafiknya seperti ini. Itu jadi menurut saya ya, ini menurut analisa saya, kalau kelebihan Twitter dilihat dari trennya itu kurang bagus dibandingkan contoh madu. Kalau ini kan setiap waktunya ada yang mencari, kalau tadi enggak ya. Hanya di waktu-waktu tertentu aja banyak yang mencari, dia sangat tinggi. Kekurangan untuk tren kalau datanya kurang bagus. Terus berdasarkan kompetitor. Berdasarkan kompetitor. Nah, kompetitor itu bagaimana Mas? Kompetitor yang ini. Selain website kampus digital kayak Brilionet, Umat, Umaspul, Jurnal ID, terus Info Komputer, Info Indonesia, itu adalah kompetitor. Jadi kompetitor yang ada di atas atau di bawahnya ini itu besar atau kecil websitenya. Oke. Jadi
Kalau di offline nih, toko kita kanan kiri depan belakang itu ada toko besar atau kecil yang sama dengan dagangan kita. Kalau emang itu tokonya besar, tentunya akan jadi kekurangan. Kenapa kekurangan? Karena ada toko besar di situ, kemungkinan untuk membeli ke toko kita itu sedikit, kecil ya. Karena apa? Karena dia kan pasti memilih toko yang lebih besar. Nah, kecuali memang toko kita juga buka dari awal sudah besar, itu beda cerita. Tapi kalau rata-rata kan namanya merintis ya, toko kita buka dari awal kecil itu pasti uh, persaingannya kan susah gitu. Oke, itu ya untuk menyimpulkan. Ada yang ditanyakan? Jadi dibuat seperti ini ya. Boleh dibuat yang seperti atas ini. Contoh nih, kesimpulan kata kunci kelebihan Twitter. Nah, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Berdasarkan 5 aspek ini. Atau mau dibuat seperti tabel seperti ini. Kategorinya ini kelebihan apa? Ini masuk volume, masuk kelebihan atau kekurangan. Pasti ada kekurangannya ya. Nah, nanti contohnya seperti ini. Kalau buat tabel, ini nanti seperti ini. Nah, oke. Ini kata kuncinya jurusan kuliah yang banyak peluang kerja. Ini kategorinya, volume pencarian, tren, tingkat persaingan, ini jadi kelebihan karena volumenya lebih dari 1.000. Ini trennya bagus karena banyak yang mencari, stabil ya. Kalau tadi kan trennya kurang stabil nih, banyak kurang stabil, jadi masuk ke kekurangan. Oke, nah, berdasarkan persaingan, persaingan itu hasilnya berapa, di bawah 0,8 atau tidak. Oke, atau bisa berdasarkan SEO difficulty-nya, berdasarkan user suggest-nya. Nah, SEO difficulty-nya berapa, itu sama, acuannya sama sih, antara SEO difficulty sama tingkat persaingan itu acuannya sama, sama-sama halaman 1 Google di posisi 1 sampai 10. Ada yang ditanyakan? Nomor 4. Nomor 4 ada yang ditanyakan? Sekarang ya cukup satu kata kunci aja ya, kata kunci yang digunakan. Kata kuncinya apa? Kan banyak kan. Di nomor 1 kan kita dapat banyak nih kata kuncinya. Dari user suggest, dari view page source, kan ada banyak kata kuncinya. Nah, itu disimpulkan salah satu aja. Kayak saya contoh ini saya ambil dari user suggest. Kata kunci yang dimunculkan di user suggest. Silahkan kalau ada yang bertanya. Sebelum saya lanjutkan di nomor 5.
Ya. Ada yang ditanyakan ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut di nomor 5. Oke. Jadi tetap dikasihkan screenshot ya, tetap dikasih screenshot sebagai bukti. Oke. Oke. Nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Bandingkan tren dari kata kunci yang dipakai atau keyword terkait kampus digital. Oke, berarti suruh membandingkan apa? Tren. Menggunakan apa? Menggunakan Google Trend. Oke. Jadi semua semua yang digunakan kata kunci yang digunakan kampus digital itu dibandingkan semua di Google Trend. Oke. Bebas, pilihannya bebas, mau dari view page source boleh, mau dari user suggest boleh, atau dua-duanya dipakai semua nggak apa-apa. Jadi contoh nih, kelebihan Twitter, terus kampus digital, dibandingkan semua ya di Google Trend ya, kan Google Trend. Pelatihan digital marketing, digital marketing. Oke, satu lagi. Bentar. Kelebihan dan kekurangan Twitter. Oke, masukkan aja. Ini saya contohkan nih. Oke, bandingkan semua ya. Seperti ini ya. Ini tinggal di screenshot, di paste di sini.
Oke, nah seperti ini, terus dikasih hasil analisanya. Hasil analisa, hasil analisanya diuraikan ya, rata-ratanya dari keseluruhan aja. Nah, sini. Teknologi yang apa, yang paling bagus apa? Ya, berdasarkan data yang muncul di komputer masing-masing ya. Karena setiap komputer masing-masing biasanya datanya beda. Berdasarkan screenshot dibaca hasil analisanya. Ya. Halo, ada yang ditanyakan? Ya. Halo, nomor 5 ada yang ditanyakan atau sudah dikerjakan semua? Cek, cek, tes. Oke, cek, cek. Halo, nomor 5 ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada, Mas. Boleh dilanjut. Oke, udah ya. Lanjut ya. Sekarang kita bahas ke nomor 6. Oke. Analisa kampus digital dari sosial media, baik dari keyword atau hashtag yang dipakai, juga dari sisi konten yang ada di masing-masing platform sosial media. Oke. Di sini sosial medianya ada 3 ya, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kita mulai dengan Instagram. Instagram. Buka dulu pakainya ini. Line.
Yang pertama, kita lihat engagementnya. Oke, pakainya blank. Nah, kita masukkan Instagramnya. Linknya boleh di-share dulu Mas, Linknya boleh di-share linknya. Linknya bisa dibuka di chat ya. Sudah saya kirim. Masukkan Instagramnya. Kita share. Oke. Datang. Oke. Pada judul. Oke. Oh, di tempat saya nggak muncul ya. Oh, ini 0,46. Nah, di bawah nih ya. Ini muncul nih di bawahnya 0,46. Itu ini adjustmentnya ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman bisa itu ada data di bawah sini berapa persen, persentase ya, berapa persentasenya adjustmentnya dari jumlah followersnya. Nah, ternyata di bawah sini tuh ada. Mas, kalau kata kunci kampus digital apa benar Twitter? Mas, kalau kata kunci kamus digital, apa benar Twitter? Maksudnya, Mas, kalau kata kunci kamus digital, apa benar Twitter? Ada. Ini yang tanya siapa ya? Mas, kalau kata kunci kamus digital, apa benar Twitter? Maksudnya, Masih jadi, agak rancu menentukan kata kunci, Mas. Mas, kalau kata kunci kamus digital, apa benar Twitter? Ada rancu menentukan kata kunci ya? Ya, Uh, jadi gini, kata kunci itu kalau di sosial media kayak caption. Jadi caption yang sering dipakai, yang sering digunakan di website, kalau di sosial media ya, sering di konten itu apa? Dia sering menggunakan hashtag itu apa? Nah, kalau di website itu namanya kata kunci. Kata kuncinya apa? Sebenarnya di sosial media juga nyebutnya kata kunci juga. Cuma sering dipakainya di caption atau di hashtag.
Masih ada pertanyaan nih, Mas. Mas, kalau Twitter itu contohnya atau kata kunci kampus digital? Jadi gini, Twitter itu artikel kontennya, kelebihan Twitter itu digunakan kampus digital, itu digunakan kata kuncinya ya sebagai judul kontennya. Berarti kata kuncinya di Twitter itu ya, Mas? Kata kuncinya ini kelebihan Twitter, judulnya kan kelebihan dan kekurangan Twitter judulnya. Jadi kata kunci yang Ya. digunakan website kampus digital itu kelebihan dan kekurangan Twitter. Hmm. Digunakannya bukan di websitenya, tapi digunakan di kontennya. Kan bebas kan kalau konten kan kita mau berkonten apa kan bebas kalau konten. Tapi kalau yang digunakan di website yang sudah ditanamkan di website ya, kayak di contoh di bio-nya kita, nah di bio-nya kita itu beda ya. Yang di bio sama di konten kan beda. Kalau di bio kan itu wajib uh, menggambarkan akun kita kalau yang di bio. Tapi kalau di konten kan ya sebenarnya sama ya. Kalau di konten juga menggambarkan kita, tapi lebih bebas ya, lebih bebas di konten. Jadi nggak melulu kita berjualan terus nih, berjualan. Contoh kita berjualan pelatihan di sini ya, pelatihan. Kan nggak melulu kita harus membuat konten artikel itu tentang pelatihan digital marketing aja. Itu nggak gitu, tapi kita sisipkan dengan yang masih ada dengan kaitannya dengan digital marketing. Nah, contoh di sini kampus digital itu membuat artikel kelebihan dan kekurangan Twitter. Gitu. Nah, di sini membuat artikel itu menjadi FYP, FYP-nya di website kampus digital. Jadi dia banyak yang mengakses. Oke, itu ya. Jadi Berarti yang untuk pemilihan artikel nggak selalu yang keuntungan dan kelebihan dan kekurangan Twitter itu ya, Mas? Kan ada banyak artikel. Nah, karena di sini yang di Uber Suggest itu yang dimunculkan adalah top SEO-nya. Nah, SEO keywordnya top SEO itu yang sering diakses oleh user dari kampus digital, sering diakses orang. Beda dengan yang di ViewPage Source yang di sini. Kan ada dua nih. Nah, kan ada dua. Yang satu melalui ViewPage Source. Nah, ViewPage Source ini benar-benar dia menggambarkan tentang akun ini. Paham kan? Tapi ini juga kata kunci. Ini kata kunci. Yang di sini juga kata kunci. Nah, kan bedanya kalau yang di sini itu yang benar-benar dia menggambarkan akun tersebut. Nah, berarti kalau dilihat dari sini kata kuncinya kan berarti akun ini uh, berkaitan dengan digital marketing, pelatihan dan lain-lain. Nah, kalau di sini itu memunculkan semua, memunculkan semua yang ada di akun tersebut, termasuk di kontennya. Paham ya? Paham nggak? Nah, tugas kita di nomor 4 tadi menyimpulkan kata kunci ya. Itu kata kunci yang dipakai, jangan menggunakan kata kunci lain. Nah, kata kunci yang dipakai itu sudah muncul. Jadi kita menggunakan antara kelebihan Twitter, kampus digital tanpa spasi ya. Terus cara mengubah akun,
FB menjadi akun bisnis, kelebihan dan kekurangan Twitter. Selain ini jangan menimbulkan kata kunci lain atau menyimpulkan kata kunci dari sini: kamus digital, pelatihan digital marketing, sertifikasi digital marketing. Karena yang diminta di tugasnya itu menyimpulkan kata kunci yang dipakai kamus digital, jadi jangan yang lain. Udah Mas, boleh lanjut. Paham ya Mas? Kalau itu contohnya atau kata kunci kamus digital. Nah, Twitter itu yang berkaitan kelebihan Twitter, terus ke Twitter, kata kunci Twitter itu hanya sebuah kata kunci, itu hanya konten aja. Jadi nggak Twitternya, nggak Twitternya kamu digital, tapi konten yang konten artikel yang diupload di website kamus digital. Oke, itu ya. Oke, sudah ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ke sosial media nih? Ada yang ditanyakan ya? Oke, lanjut ya di engagement ya. Nah, teman-teman di sini data isi komputer saya nggak ada ya, nggak dimunculkan ya. Enggak, karena kemungkinan ini lagi komputernya kurang bagus ya. Harusnya ada hasil persentase di sini. Oke, jadi persentase ini hasil dari engagement, jumlah followersnya, engagement dari followers. Nah, di sini di bawah muncul nih, ini sama nih, ini berarti kemungkinan 0,46% dari 5,5. Yang di bawah sini itu adalah standar standar dari engagement. Jadi kalau followersnya, Mas, berarti kita mengerjakannya sama seperti yang Mas contohkan. Iya sih, ini nomor berapa nih? Oh, berarti kita mengerjakannya sama persis seperti yang Mas contohkan. Iya, benar. Sama persis boleh. Jadi, ini saya contohkan seperti ini pengerjaannya. Oke. Tapi hasil analisanya teman-teman sendiri ya. Di sini ada gambar screenshotnya. Terus hasil analisanya apa? Terus di sini nomor 2 juga sama. Ini screenshot, hasil analisanya apa? Ini juga sama.
Jadi detail ya, seperti ini. Ini tinggal ngisi-ngisi aja dari sesuai data teman-teman. Ini kelebihan dan kekurangan kata kunci juga sama. Mau ini boleh pakai yang atas, boleh terus ditampilkan screenshot, atau pakai tabel, ditampilkan juga screenshot. Ini juga Google Trend-nya screenshot, trend terus hasil analisa. Oke, oke ya. Oke, nah ini tinggal di screenshot aja. Instagram tinggal di screenshot. Tinggal di screenshot. Oke, nah, terus dikasih hasil analisa ya, di hasilnya. Oke, hasil analisanya apa? Nah, adjustmentnya berapa? Berapa persen dan sudah sesuai standar atau belum? Oke, itu ya. Ini standarnya nih. Jadi 1K sampai 5K. Kalau followersnya 1K sampai 5K itu harusnya engagement. Engagement teman-teman di sini tahu ya, engagement ya. Oke, itu harus 6,08%. Nah, sedangkan 5K sampai 10K. Ini 10K apa 20K ya? Itu engagementnya 4,8%. Nah, sedangkan 20K sampai 100K itu 5,1%, 100K sampai 1M 3,78%, di atas 1M itu 2,66%. Nah, di kampus digital itu 0,46%. Nah, dia jumlah followersnya 5,5K, berarti berada di antara 5K sampai 20K. Harusnya standarnya 4,8%. Jadi kesimpulannya di sini untuk kampus digital, engagementnya belum sesuai standar. Oke, itu kesimpulannya. Jadi hasil analisanya nanti teman-teman bisa uh, merangkai sendiri ya hasil analisanya. Itu yang pertama, Instagram, untuk analisa Instagram yang pertama. Tapi di sini perhatikan, kita disuruh mencari keyword atau hashtag yang dipakai. Ya, berarti kita harus masuk dulu nih. Kita lihat kontennya. Oke, kita masuk.
kampus digital ya. Kita masuk, kita lihat kontennya, kita pilih yang real ini. Kita cari yang paling banyak view-nya. Oke. Nah, contoh di sini ini 1000 nih. Oke. Nah, ini di screenshot. Oke, di screenshot. Oke. Nah, ini screenshot. Kasih hasil analisanya juga. Nah, untuk hasil analisa ini, captionnya apa? Keywordnya apa? Keyword atau hashtag ya? Salah. Apa? Caption atau keyword? Hashtag. Hashtagnya apa? Hashtagnya apa? View-nya berapa? Like-nya berapa? Komen berapa? Terus audio atau musiknya apa? Hmm, contoh ini original musik ya berarti ya. Oke, ditambah musik apa? Nah, kalau ditambah ada musik apa tinggal di uh, di original audio. Oke. Karena dia berbicara ya, menceritakan ya pakai original audio. Dan atau untuk ada, kalau ada musiknya bisa ditambah. Oke. Nah, oke. Ini ya, Instagram ada dua. Bentar, ada tiga nih. Tambah satu lagi yaitu view-nya kampus digital. Nah, ini hasil analisa. Jadi untuk sosial media, yang pertama di Instagram, itu engagementnya kita cari dulu. Engagementnya berapa, sesuai standar atau tidak. Nanti dimasukkan hasil analisanya, teman-teman. Terus yang kedua, hasil analisa dari kontennya bagaimana. Cari aja, kita masuk ke reelsnya. Contoh ya tadi ya, reelsnya kita cari yang paling besar ya, kan terlihat nih biasanya kalau reels yang nonton berapa kan langsung terlihat. Nah,
yang terbaru aja, yang terdekat, terbaru, terbanyak. Ini contoh yang ini tadi 1700. Oke, view-nya. Kita analisa nih, caption atau keywordnya apa. Nah, caption atau keyword itu posisinya kalau di sosial media, di konten, itu 100 kata pertama. 100 kata pertama. Kalau di caption, kalau dibuat caption. Tapi kalau di video biasanya dia 5 detik pertama, 5 detik atau 10 detik pertama. Itu kata kuncinya ditaruh di situ di depan. Oke. Tapi kalau dibuat caption, dibuat kata-kata atau artikel itu 100 kata pertama. Itu biasanya ditanamkan keyword di situ. Nah, judul. Oke. Ya. Terus hashtagnya apa? Kan terlihat nih hashtagnya dia menggunakan hashtag apa? View-nya berapa? Like-nya berapa? Komennya berapa? Terus audio atau musiknya apa? Atau tujuannya apa untuk analisa ini? Tujuannya itu agar kalau konten itu menarik dan cocok buat konten kita atau produk kita, itu kita bisa tiru. Oh, ternyata konten ini menggunakan caption ini, keyword ini, oh hashtag ini, view ini, oh, ternyata bisa FYP, bisa booming. Nah, oke lah kita contoh itu ya tujuannya ya. Oke, terus yang terakhir setelah analisa dari kontennya, kita analisa bio-nya. Bio-nya bagaimana? Oke, sudah sesuai atau belum? Akun ini akun jualan atau tidak? Bio-nya memudahkan untuk kita membeli atau tidak? Ada sorotannya atau tidak? Terus logonya itu, profilnya gambar apa? Itu dianalisa semua. Masa iya akun Instagram untuk bisnis di private? Kan nggak mungkin. Masa dia jualan pelatihan gambarnya yang lain? Kan nggak sesuai, bisa dikomentari. Oke. Itu ya. Oke, berarti ada 3, attachment, konten, sama bio. Nah, kalau bio ini sudah lengkap, sudah memudahkan, emang benar-benar akun ini untuk siap berjualan, ya berarti dikasih hasil analisanya apa. Oke. Ya. Selanjutnya Facebook. Facebook menggunakan social blade. Social blade. Saya share ya. Saya share di chat social blade. Fiturnya ganti Facebook. Kita masukkan Facebooknya. Facebooknya kampus di Oke, Mbak. Oke. Oh, bukan. Kemarin ada yang komplain sertifikatnya nggak ada gelarnya. Yang OKN. Mbak Dita.
Oke, benar, 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 benar. Kampus digital ada enggak? Oke, wow. Ini bukan ini ya, karena ya kampus digitalnya bukan ini ya. Bentar, bentar, bentar. Hmm, ini coba kampus digital IT. Lah, ini benar. Ini ya, akunnya pakai yang ini ya, kampusdigital.id. Itu bisa dianalisa. Nah, ini grade-nya D plus ya, pakainya social blade. Fiturnya masukkan kanan sendiri, ini fitur Facebook. Nah, search name-nya. Oke. Nah, yang perlu disoroti untuk Facebook ini aja sih. Total grade sama ini yang menyukai dan yang membicarakan. Ya cukup satu ini. Oke, untuk Facebook cukup satu aja, pakai social blade aja. Screenshot. Mas nggak pakai kata kunci bentar ya, karena di sini Facebook itu biasanya sudah sinkron dengan Instagram, jadi kontennya itu rata-rata sama dengan konten dari Instagram kan. Bisa kan, Facebook dan Instagram disinkronkan. Biasanya para para pebisnis, para yang akun jualan itu sudah langsung sinkron, jadi kontennya satu dibuat dua postingan langsung Facebook dan Instagram. Oke, jadi untuk Facebook itu cukup analisanya cukup ini. Oke. Nah, oke, terakhir YouTube. YouTube juga sama, pakainya sosial blades. Kita ganti aja YouTube. Kita masukkan akun YouTube-nya. Oke.
Nah, di sini muncul ya YouTube-nya ya. Jumlah upload 220, nama channelnya Kampus Digital Official, subscribe-nya 2,8, video view-nya 551, channel tipenya edukasi, user rate-nya pembuatannya 14 Juli 2020. Oke. Total grade-nya masih C+. Terus estimasi untuk pendapatan per bulannya itu $2 sampai $40. Untuk per tahunnya tuh bisa 30 sampai $476, tergolong masih kecil ya. Nah, main di screenshot, dimasukkan di sini. Nah, hasil analisa. Terus kalau YouTube kita bisa masuk ke kontennya, kita cari di uh, kontennya YouTube. Kita masuk ke kontennya, video. Nah, kita masuk ini ya berandanya ya. Kita masuk ke video, terus pilih yang populer. Oke. Nah, pilih yang populer. Kita analisa. Oke. Nah, ada ya nih ya. Hashtagnya apa, captionnya apa, sama ya. Bentar nih, gak enak. Oke. Kita screenshot. Hasil analisanya seperti yang di konten Instagram, rilisnya ya sama ya. Oke. Nah, untuk YouTube dua ya, dari social blade sama dari kontennya, konten yang paling populer. Untuk analisanya itu captionnya apa, hashtagnya apa, view-nya berapa, like-nya berapa, komennya berapa, dimasukkan semua ya. Terus audio atau musiknya apa. Mungkin itu ada yang ditanyakan untuk sosial media, untuk analisanya. Untuk sosial media saya yakin nah teman-teman sudah bisa lah.
Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini ya, tak buat dua gini ya. Facebooknya cukup satu aja ya, dari Social Blade aja. Facebooknya, Instagramnya ada 3, YouTube-nya ada 2 yang dianalisa ya. Instagramnya engagement, konten, sama view. Terus untuk Facebook cukup dari Social Blade. Yang YouTube ada 2, dari Social Blade dan konten. Maaf Mas, boleh dari pertama? Oke, boleh dari awal ya. Jadi seperti ini nanti jawabannya. Nah, analisa digital, terus nama kelas, absen, kata kunci yang digunakan. Kalau digital apa? Oke, terus diberi hasil analisanya. Traffic tertingginya apa? Kasih hasil analisanya. Hasil analisa untuk traffic tertinggi, saya contohkan seperti ini ya. Kata kunci yang paling banyak mendatangkan traffic di website kamusdigital.id adalah apa, dengan volumenya berapa. Oke. Terus analisa dari wilayahnya mana yang tertinggi. Hasil analisa Google Trend, wilayah terbanyak kata kunci apa?
dalam waktu 12 bulan terakhir adalah, ini dalam waktu pencarian 12 bulan terakhir ya. Oke. Terus nomor 3, ini kompetitornya ya. Kompetitor terkait, kata kuncinya apa? Terus kompetitornya ini saya contohkan kata kunci pelatihan digital marketing. Kata kunci kompetitornya skillacademy.com. Nah, nanti teman-teman disuruh membuat 3 ya, 3 kata kunci, 3 kompetitor, masing-masing cukup 1 aja. Nah, jadi 1, 2, 3. Dan kata kuncinya apa, kompetitornya apa, kata kuncinya apa, kompetitornya siapa. Oke. Terus selanjutnya kesimpulan kata kunci yang digunakan. Dan ini saya contohkan yang digunakan kelebihan Twitter. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa berdasarkan 5 aspek. Oke. Dikasih bukti screenshotnya 1, 2, 3 ini ya, screenshotnya saya contohkan 1, 2, 3. Oke, terus nomor 5 tren. Nah, trennya, tren kata kunci yang digunakan. Jadi yang pada intinya 1 sampai 5 itu berdasarkan penemuan dari nomor 1, jawaban dari nomor 1. Kalau jawaban 1 sudah benar, itu pasti yang lain akan benar. Nah, intinya gitu. Jadi penentuan di nomor 1 kata kunci ini. Kata kunci yang digunakan kamus digital itu apa? Nah, selanjutnya tinggal mengikuti aja. Nah, 1 sampai 5. Dan untuk 6 sosial medianya. Oke. Sudah ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan bisa open mic atau chat. Silakan. Oke. Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri aja ya. Ini ya. Nanti kalau masih bingung bisa tanya Mbak Dita atau tanya dengan saya langsung, silahkan untuk pengerjaan. Atau tanya di grup, kan ada grup. Oh, ini ada yang tanya. Cuma makasih banyak mas. Oke. Oke gitu ya. Kalau nanti waktu pengerjaan ada kesulitan bisa langsung tanya Mbak Dita atau tanya ke saya langsung. Silahkan. Di grup silahkan. Oke. Mungkin dari saya itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.